Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di hati masing-masing dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Dan berdoa dicukupkan. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa Aulia Zahra, Muhammad Nadif, Soni Setiadi, Isma Jenar, Randy Mulyana, Muhammad Adib, Danu Juliansyah, Suci Indah Sari, Zakiyah Darajat, Levi Hasna Nabila, Fadila Kamal, Salma Fajriani, Lani Fitriani, Intan Nurul, Mutiara Putri Asofa, Yolan Salma, Rahmawati, Usman, Lia Dewi, Salma Mahmudah. Oh, tidak ada. Kemana Salma? Oh, sakit. Baik, kita doakan. Semoga segera diberi kesembuhan ya. Lanjut yang terakhir. eh Intan Amalia. Oke, baik. Mungkin yang tidak hadir hanya satu aja ya. Oke, terima kasih. Sebentar, Ibu mau share materinya terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Oke, baik. Anak-anak, jadi sekarang itu kita akan belajar tentang perairan laut dan pemanfaatan sumber daya hasil laut. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu bakal menyampaikan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran pada hari ini, yang dimana diharapkan anak-anak memahami tentang pengertian perairan laut, lalu juga klasifikasi perairan laut, dan juga pemanfaatan sumber daya hasil laut ini. Kita langsung saja ya. Nah, coba di sini ada gambar apa? Ya, betul, peta. Peta negara Indonesia. Ya, betul. Nah, anak-anak, coba anak-anak lihat dari eh, wilayah daratan dan perairannya kira-kira lebih luas mana sih antara perairan dan daratannya? Iya, betul, darat. Iya, betul, lautan atau perairan. Nah, ternyata perairan Indonesia ini begitu luas, teman-teman. Nah, kita next saja. Nah, langsung kita ke pengertiannya, yang dimana perairan laut ini merupakan bagian dari bumi yang tertutup air dan mempunyai ciri khas kadar garam yang tinggi. Nah, apabila teman-teman pergi ke lautan, pergi ke daerah pantai, bermain air, gimana rasanya? Apakah asin? Ya, betul asin. Karena apa? Memiliki kadar garam yang tinggi gitu. Nah, sehingga perairan laut ini diklasifikasikan berdasarkan letak, kedalaman, serta relief dasar laut atau disebut morfologi dasar laut. Nah, yang pertama itu tentang eh, perairan berdasarkan letaknya gitu. Yang dimana berdasarkan letaknya, laut ini diklasifikasikan lagi menjadi ke dalam tiga jenis. Yang pertama itu berdasarkan laut tepi, yang dimana laut ini terletak di tepi benua. Contohnya adalah Laut Cina Selatan gitu. Dan terhubung langsung ke samudra gitu.
Lalu, yang kedua adalah laut pertengahan, yang dimana sesuai dengan namanya ya, berarti terletak di antara dua benua atau lebih. Contohnya Laut Tengah. Nah, ketika di sini ada benua dan di sininya juga ada benua dan di antaranya itu disebut dengan Laut Pertengahan dan juga ada jalur masuk, jalur terhubung dengan samudra. Nah, lalu langsung yang ketiga ada laut pedalaman, yang dimana ini itu laut yang terletak di tengah-tengah daratan. Contohnya ada Laut Kaspia dan Laut Hitam. Nah, terletak di tengah-tengah berarti terkurung ya teman-teman. Terkurung sehingga tidak ada jalur masuk air ke samudra begitu. Nah, coba anak-anak analisis dari ketiga gambar tersebut. Nah, gambar yang pertama kira-kira masuk ke dalam laut apa? Oke, yang kedua laut. Oke, yang ketiga laut. Oke, betul. Kita cek apakah betul. Nah, betul yang anak-anak tadi katakan bahwa yang pertama itu laut pedalaman. Bisa anak-anak lihat bahwa berada di dalam dan terkurung ya, terkurung oleh daratan atau benua dan juga tidak ada celah, tidak ada celah ke samudra gitu terkurung. Lalu yang kedua, laut tepi berada di tepi samudra dan terhalang oleh beberapa gugusan pulau ya yang ini dan juga ada jalur langsung ke samudra. Nah, lalu yang ketiga ada laut tengah berada di antara benua dan benua dan juga masih ada terhubung ke samudra. Nah, anak-anak sudah paham nih terkait klasifikasi berdasarkan letaknya. Kita lanjut. Nah, berdasarkan kedalamannya, yang dimana ini itu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu kita paling atas dulu, kedalaman 0 meter, yang dimana batas pasang surut air laut itu. Nah, yang pertama ada zona litoral, yang dimana wilayah pantai yang terletak di area pasang surut. Contohnya sebagian besar pantai di Indonesia. Nah, ini itu didasarkan pada pasang surut air laut. Nah, apabila misalkan airnya sedang pasang, berada di sebelah sini, maka zona litoral itu ada di sebelah sini. Dan apabila sedang surut, bisa jadi surutnya sampai di sini, maka zona litoral batasnya di sebelah sini gitu ya. Teman-teman, anak-anak bisa lihat kursor ibu ya. Lalu yang kedua zona neritik yang dimana zona ini sinar matahari masih dapat menembus dan banyak flora fauna yang sangat penting. Contohnya berada di Laut Jawa, Laut Natuna, perairan Kepulauan Riau, Laut Selat Melaka dan Laut Arafuru. Yang dimana zona neritik ini kedalamannya sampai 200 meter. Lalu ada zona batial yang dimana ini itu memiliki kedalaman sekitar 200 meter sampai 2000 meter. Yang dimana ketika zona batial ini eh, sinar matahari sudah tidak dapat ditembus dan hanya beberapa jenis flora dan fauna aja yang bisa bertahan di zona ini. Dan salah satu faunanya itu adalah cumi-cumi. Lalu eh yang terakhir ada zona abisal, yang di mana zona ini sudah tidak dapat ditembus lagi oleh cahaya matahari dan kedalamannya itu lebih dari 2000 meter. Salah satu contohnya itu ada Laut Banda. Nah, anak-anak ada yang tahu gak eh fauna yang hidup di zona abisal? Ada yang tahu? Salah satu ciri-cirinya yaitu ada lampu. Seperti ada lampu ya. Ada yang tahu? Angler fish. Nah, betul. Nah, baik. Lalu selanjutnya berdasarkan morfologinya. Yang pertama itu ada dangkalan. Nah, teman-teman, di sini dangkalan. Terbilang sesuai namanya gitu ya. Berarti zona yang terbilang masih bagian atas gitu. Sehingga disebut dangkalan. Lalu ada ambang laut. Lalu ada lubuk laut terlebih dahulu.
Nah, seperti cekungan ya. Lalu ambang laut, sesuai dengan namanya berada di ambang gitu ya, di antara lautan dalam dan lautan yang eh dangkal gitu. Lalu di sini ada palung laut. Nah, ini yang menunjam ke bawah ini palung laut. Lalu ada gunung laut, yang dimana gunung laut ini biasanya eh gunung yang berada di dasar lautan. Kita lihat pengertiannya. Nah, yang pertama itu ada dangkalan atau disebut paparan benua, yaitu dataran lantai dasar laut yang memiliki kedalaman relatif dangkal, yaitu kurang dari 200 meter yang tadi Ibu sebutkan, yaitu relatif dangkal. Lalu lubuk laut yang dimana ini tuh cekungan di dasar laut yang berbentuk bulat atau lonjong. Nah, kalau di sini bentuknya apa? Nah, bulat. Lalu di sini ada ambang laut, dasar laut yang memisahkan dua laut atau dua perairan yang dalam. Nah, salah satu sisinya itu ada palung laut ya. Ini merupakan perairan yang dalam. Lalu ada palung laut yang dimana ini itu merupakan cekungan yang sangat dalam, sempit dan curam di dasar laut sehingga seringkali berbentuk seperti jurang. Nah, coba lihat. Betul ya, dalam dan juga sempit ya palung laut itu. Nah, lalu yang terakhir ada gunung laut atau gunung bawah laut. Nah, gunung dengan sisi-sisi curam yang menjulang dari dasar laut tetapi tidak sampai ke permukaan air. Nah, lihat ini ya, di dalam permukaan airnya di atas dan berada di bawah permukaan air laut. Nah, lalu sumber daya hasil laut. Nah, kira-kira ada apa aja sih sumber daya yang dihasilkan dari laut ini? Yang pertama tentunya ikan, ya betul. Yang dimana ikan ini dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi, protein hewani, dan lalu sebagai bahan baku industri makanan, serta komoditas ekspor. Nah, teman-teman ada yang tahu pekerjaan apa yang kegiatannya itu mencari ikan? Nelayan, betul. Nah, nelayan mencari ikan di laut sehingga ketika laut ketika ikannya sudah ditangkap, maka dijual dan menjadi salah satu mata pencaharian. Lalu yang kedua di bidang pariwisata, keindahan laut pantai dan ekosistemnya dimanfaatkan untuk wisata bahari seperti snorkeling, diving, dan lalu ada kapal wisata yang sehingga ini itu meningkatkan pendapatan daerah. Nah, kita ambil contoh aja yang dekat di Pangandaran, teman-teman, di sana bisa snorkeling. eh karena ada terumbu-terumbu karang dan juga teman-teman ada yang tahu ada kapal yang Ibu Sri tenggelamkan. Nah, itu menjadi salah satu wisata bahari. Seperti itu. Lalu pemanfaatannya itu sebagai energi dan pertambangan, yang dimana laut ini menghasilkan minyak, gas, serta potensi energi terbarukan seperti energi gelombang, pasang surut, dan angin lepas pantai gitu. Nah, ketika angin lepas pantai ini bisa dimanfaatkan oleh nelayan tadi untuk eh, mencari ikan ya. Lalu selanjutnya dalam bidang transportasi. Nah, laut menjadi jalur perdagangan dan mobilitas melalui pelayaran, pelabuhan, dan pengangkutan barang maupun penumpang. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak laut mana yang menjadi jalur transportasi dunia di Indonesia? Ada yang tahu? Laut Banda, betul. Laut Jawa, betul. Nah, sehingga wilayah-wilayah tersebut menjadi jalur transportasi dunia, pengangkutan barang-barang, teman-teman, dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, sudah. Selanjutnya kita kuis terlebih dahulu ya. Eh, nah, di sini. Lihat, laut di samping termasuk ke dalam laut. Siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan. Suci. Laut pertengahan, kita cek. Betul. Betul. Belum, belum. Laut pertengahan.
Oh, kok tidak bisa ya? Kita cek dulu. Nah, laut pertengahan, coba cek. Betul. Ayo, siapa lagi yang mau? Nah, hidup di zona apakah hewan tersebut? Ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa ini? Oh, Lia. Lia hidup di zona apa? Abisal, kita cek. Betul. Lalu, nah, terakhir deh. Yang ini. Nah, berdasarkan gambar di samping, angka 4 ini, nah yang ini, menandakan alif. Ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa? Lani, apa jawabannya? Ambang laut, kita cek. Ya, betul. Alhamdulillah anak-anak sudah paham ya. Baik, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan. Eh, sebelum menyimpulkan, kita bakal mengulas kembali tentang materi yang tadi. Klasifikasi perairan laut terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan letak, lalu kedalaman, dan juga relief. Nah, berdasarkan letaknya terbagi menjadi berapa? Betul, tiga apa aja? Laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Lalu berdasarkan kedalamannya terbagi menjadi berapa? Empat. Ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan abissal. Lalu yang terakhir berdasarkan morfologinya ada apa aja? Ada dangkalan, lalu ada lubuk laut, ambang laut, palung laut, dan terakhir ada gunung laut. Baik. Selanjutnya kesimpulan. Siapa yang mau membantu ibu untuk membacakan kesimpulan? Baik, silahkan Zakia bacakan. Ya, betul. Baik. Eh, Ibu juga bantu bacakan ya, sekali lagi, yang dimana perairan laut ini memiliki peran penting bagi kehidupan manusia karena menyimpan beragam sumber daya alam yang bernilai tinggi. Laut dapat diklasifikasikan berdasarkan kedalaman, letak geografis, dan wilayahnya, seperti laut tepi, laut tengah, dan laut pedalaman. Lalu, setiap jenis laut memiliki karakteristik dan potensial sumber daya yang berbeda. Laut tidak hanya menjadi habitat berbagai makhluk hidup, seperti ikan dan biota laut lainnya, tetapi juga menyediakan sumber energi, bahan tambang, jalur transportasi, dan potensi pariwisata yang besar. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hasil laut harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan agar keseimbangan ekosistem laut tetap terjaga dan manfaat dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Baik, Ibu rasa untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Anak-anak jangan lupa untuk selalu bersemangat di setiap belajarnya. Ibu tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak silakan bisa live. Iya, sama-sama.